Halo sahabat pintar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Perhatikan kedua gambar ini. Ini merupakan cengkeh yang belum dikeringkan. Sedangkan ini merupakan cengkeh yang sudah dikeringkan. Cengkeh merupakan salah satu jenis rempah-rempah. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Rempah-rempah yang begitu melimpah di Indonesia serta harga jual di Eropa yang saat itu tinggi membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha menguasai perdagangannya. Saat itu, harga rempah-rempah semahal emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Apa hubungan rempah-rempah dengan penjajahan di Indonesia? Rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia sangat berkaitan erat. Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Utsmani pada tanggal 28 Mei 1453. Kota Konstantinopel merupakan pusat perdagangan yang berhubungan langsung dengan bangsa di Eropa, menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya akan rempah-rempah. Nah, Indonesia termasuk negara yang kaya akan rempah-rempah. Oleh karena itu, Indonesia menjadi salah satu target utama bagi bangsa Eropa untuk menjajah di Indonesia. Sahabat pintar, tahukah kalian manfaat cengkeh? Cengkeh memiliki beberapa manfaat, antara lain, pertama, sebagai bumbu masak. Sebagai bumbu masak, cengkeh digunakan dalam bentuk utuh atau dalam bentuk bubuk. Yang kedua, sebagai dupa. Bangsa Cina dan Jepang memanfaatkan cengkeh untuk dupa sebagai sarana ibadah. Ketiga, sebagai aromaterapi. Bau khas cengkeh yang sedap sering digunakan sebagai aromaterapi. 4. Sebagai obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak sekali manfaatnya, sehingga menjadikan bernilai ekonomis yang tinggi. Oleh karena itulah, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh warga negara Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapatkan reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Portugis pertama kali mendarat di Indonesia di Malaka pada tahun 1511. Disusul kemudian bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Disusul kemudian bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau disebut dengan gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15, di Eropa harga rempah-rempah sangat mahal.
harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama yang disebut dengan gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah jajahannya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan di seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Dan faktor yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal dan dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Ditemukannya misiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Ditemukannya kompas sebagai penunjuk arah sehingga tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak lagi meneruskan pelayarannya. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah mana saja tanpa gangguan baik siang maupun malam. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, mari jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Yang kedua, apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjelajahan di Indonesia? Ketiga, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Keempat, di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Kelima, mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Dan yang keenam, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Nah, sekarang mari kita jawab satu persatu. Yang nomor satu, bangsa Barat adalah bangsa Eropa. Nomor dua, faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjelajahan di Indonesia adalah karena bangsa Barat ingin menguasai negara penghasil rempah-rempah. Indonesia termasuk negara yang kaya akan rempah-rempah. Jadi tentunya Indonesia menjadi target utama untuk dikuasai oleh bangsa Barat. Untuk jawaban yang nomor 3, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra diawali oleh bangsa Portugis pada tahun 1511. Nah, untuk nomor selanjutnya, kalian kerjakan sendiri ya bersama orang tua di rumah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.